Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amalia Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan optimasi. Ya, sudah diketahui model matematiknya dengan menggunakan metode simplex. Metode ini sebetulnya diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan variabelnya lebih dari 2, misalnya 3, karena kita sudah kesulitan untuk menggambarkan dalam bentuk grafik ya, mungkin 4, 5 dan seterusnya. Nah, karena itu kita menggunakan metode simplex. Kemudian untuk langkah-langkahnya, nah sebelum langkah-langkahnya, pada dasarnya ketika kita menyelesaikan sebuah model matematik seperti itu, permasalahan yang berupa permasalahan optimasi dengan menggunakan metode simplex, sebetulnya kita adalah mencobakan ya dari satu titik ke titik yang lain ya, seperti kita mencoba titik pojok seperti pada metode grafik itu kan kita mencoba mensubstitusikan dari titik pojok yang pertama, titik pojok kedua dan seterusnya sampai diperoleh nilai yang maksimal. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai yang maksimal itulah maka di situ kita temukan penyelesaian optimalnya. Sebetulnya prinsipnya sama, tetapi kalau dalam metode simplex itu kita tuangkan dalam bentuk tabel ya. Jadi di sini bahwa metode simplex itu adalah metode penyelesaian sebuah permasalahan linier ya dengan iterasi yang berulang-ulang ya dalam bentuk tabel. Kemudian untuk langkahnya, kalau diketahui ada soalnya semacam ini ya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita ubah dulu ya dari sebuah pertidaksamaan menjadi sebuah bentuk persamaan. Nah, misalkan di sini ada X tambah Y itu kurang dari sama dengan 25. Untuk mengubah pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan, itu kita harus menambahkan dengan variabel ya. Variabel itu adalah variabel slack. Nah, sebetulnya variabel slack itu apa? Variabel slack itu adalah variabel yang mewakili kapasitas yang masih menganggur. Ya, jadi misalkan kita mau membuat meja dan kursi dari kayu. Ya, pertama kita dicobakan dulu produknya adalah 5 meja, misalnya kayunya 0 dulu. Nah, ketika semacam itu kita membuat itu kan kemungkinan besar akan ada sisa dari kayu yang terpakai ya, jadi ada kayu-kayu yang masih menganggur yang di situ belum digunakan. Nah, untuk mewakili kapasitas kayu yang belum digunakan itulah yang dinamakan sebagai variabel slack. Jadi variabel slack itu adalah kapasitas sumber daya yang masih menganggur, dengan kata lainnya begitu. Jadi kalau di sini karena di sini itu kurang dari atau sama dengan, supaya menjadi bentuk sama dengan kan berarti kalau kurang dari kan ini lebih kecil ya. Karena lebih kecil maka kita tambahkan dengan variabel slack ya. Kita tambahkan dengan variabel slack. Ini kita ubah menjadi persamaan. Nah, jadinya kan menjadi X ditambah Y ditambah S1 sama dengan 25. Kemudian 3X ditambah 2Y ditambah. Nah, untuk persamaan yang kedua, kita tambahkannya adalah variabel slack-nya jadi S2 sama dengan 60. Ya. Kemudian variabel slack ini kan nggak mungkin dia akan nilainya negatif ya, paling-paling ya 0 gitu kan. Nah, karena itu di sini untuk persyaratan negatifnya S1 dan S2-nya juga kita masukkan lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian selain itu variabel slack ini kan tidak memberikan keuntungan apapun untuk perusahaan ya. Jadi walaupun dia wujudnya ada ya, tapi dia tidak diproduksi sehingga dia tidak memberikan keuntungan. Nah, maka dari itu di sini untuk fungsi tujuannya menjadi begini. Maksimumkan Z itu sama dengan 8000X ditambah
6000Y ditambah lagi 0 S1 ditambah 0 S2. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kalau sudah dalam bentuk persamaan seperti ini ya, kita sebelum masuk ke tabel simpleksnya, kita lihat sekarang ya. Dari variabelnya ini kan ada variabel X, ada variabel Y, kita urutkan ya. Ada variabel S1 dan ada variabel S2 ya. Kemudian koefisiennya ini kita tuliskan aja di matriks ya. Di sini berarti kan 1 1 1 0 untuk baris pertama. Untuk baris yang kedua itu ada 3 2 0 1. Nah, ini kan akhirnya membentuk sebuah matriks. Nah, kalau membentuk sebuah matriks, sekarang kita lihat ini adalah matriks ini barisnya ada 2. Ya, sekarang karena barisnya ada 2, kita lihat 2 kolom ya. Sehingga dari 2 kolom itu akhirnya membentuk matriks identitas ya. Kalau kita lihat itu kan kolomnya itu yang satu ini dan yang satu ini ya. Ini kan 1001, akhirnya dia membentuk matriks identitas. Nah, yang variabel yang koefisiennya itu membentuk matriks identitas ini yang kita gunakan sebagai variabel dasar basis. Ya, jadi ini adalah variabel dasar basis. Kita akan mulai memasukkan tabel itu dengan mensubstitusikan variabelnya adalah S1 dan S2. Nah, sekarang kita masuk ke tabelnya ya. Nah, kita buatnya karena di sini itu kan tabel variabel utamanya kan ada variabel X, Y, kemudian ada variabel selectnya S1, S2, berarti ada 4 kolom ya. Kemudian untuk koefisien basisnya nanti ada 1, kemudian variabel basisnya 1 ya. Jadi kolomnya itu kita mulainya dari sini. Sebentar, saya geser dulu aja. Saya geser ke bawah dulu ya. Nah, jadi untuk kolomnya nanti kita mulai dari yang kolom pertama adalah di sini CB atau koefisien basis ya. Kemudian kolom yang kedua variabel dasar basis. Kolom yang ketiga adalah nilai Q atau boleh juga B ya, itu nilai ruas kanan ya. Kemudian variabel utamanya yaitu X, kemudian Y, S1 dan S2 ya. Nah, sekarang kita mulai dari variabel basis yang dimasukkan tadi, karena yang membentuk matriks identitas itu adalah kolom S1 dan S2, maka ini yang masuk ke dalam tabel basis. Nah, kita mengisikannya di mana? Di variabel dasar basis. Di sini kita isi S1 dan S2 ya. Nah, kemudian untuk baris yang pertama ya, ini nilai ruas sebelumnya ini dulu. Koefisien basisnya di sini kita lihat dari fungsi tujuannya. Ya, di sini fungsi tujuannya di sini 0, S1 dan 0 S2. Berarti di sini koefisien variabel basisnya adalah 0, ini juga 0. Ya. Kemudian untuk X di sini ini kita sesuaikan dari ini ya. Dari fungsi tujuannya, sehingga kalau X itu di situ kan koefisiennya 8000. Kemudian untuk Y adalah 6000. Kemudian untuk S1 0 dan S2 0. Sekarang kalau sudah kita masuk ke baris yang pertama ya, tinggal kita pindah dari sini koefisiennya ya. Kalau nilai ruas kanannya kan berarti ini 25 ya. Kemudian X itu koefisiennya 1, Y 1, S1 1 dan S2 0. Kemudian yang baris kedua kita lihat juga, kita ambil dari koefisien yang ada di baris yang kedua. Nilai ruas kanannya berarti ini adalah 60. Kemudian koefisien X-nya 3,
koefisien Y-nya 2, kemudian S1-nya 0 dan S2-nya 1 ya. Sekarang sudah kita substitusikan ya. Sekarang kita cari adalah nilai ZC ya, atau nilai keuntungan maksimalnya. Nilai keuntungannya dulu ya. Nah, untuk melihat nilai keuntungan di sini S1 artinya yang kita produksi adalah sebanyak 25, S2 sebanyak 60 ya. Untuk menghitung CC atau keuntungan itu adalah dari perkalian koefisien variabel basis dengan nilai ruas kanan atau S1 yang diproduksi ya. Jadi itu bacanya S1-nya itu adalah sejumlah masih 25, S2-nya sejumlah 6. Jadi ini ketika di awal kali mau produksi itu kan masih ada tersedia sejumlah kayunya itu adalah 25 dan juga misalnya besi atau apanya 60, jadi masih utuh ya. Nah, untuk menghitung ZC tadi variabel basis dikalikan dengan nilai ruas kanan. Jadi 0 kali 25 ya, ditambah 0 kalikan 60 ya. Jadi ini adalah penjumlahan dari perkalian koefisien dengan nilai ruas kanannya. Setelah dikali kemudian dijumlah dan hasilnya adalah 0. Kemudian yang di sini karena ini kan 0 semua, jadi ini juga kalau dikali dan dijumlah hasilnya juga pasti akan 0 semua ya. Kemudian sekarang ZC dikurangi CC. Maksudnya Z untuk kolom pertama dikurangi dengan koefisien untuk kolom pertama ini ya, di sini ya. Berarti 0 kurangi 8.000 itu sama dengan min 8.000. Kemudian 0 dikurangi 6.000 itu min 6.000. Kemudian 0 dikurangi 0, ini 0, ini juga 0 ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke menentukan kolom kunci. Cara menentukan kolom kunci itu bagaimana? Kita lihat dari nilai ZC min CC. Ada tidak yang bernilai negatif di situ? Kalau ada, itu artinya berarti masih bisa ditingkatkan ya. Jadi itu belum menemukan penyelesaian optimalnya. Nah, kemudian kita cari nilai yang terkecil, yang negatif dan terkecil ya. Nilai negatif dan terkecil itu kan min 8.000 ya. Nah, ini artinya maksudnya bahwa dalam tabel ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 8.000 ya. Nah, ini berarti kita gunakan sebagai kolom kunci ya. Kalau sudah ketemu kolom kunci, sekarang jadi tadi mencari kolom kunci adalah nilai elemen terkecil dan negatif ya pada baris ZC min CC gitu. Kemudian kalau sudah, sekarang kita mau cari kolom penilaian. Nah, untuk mencari kolom penilaian itu adalah caranya nilai ruas kanan dibagi dengan elemen yang mau dicari ya, yang ada di kolom kunci. Berarti 25 dibagi 1 ya, sama dengan 25. Kemudian 60 dibagi 3 sama dengan 20 ya. Untuk kalau tadi kolom kunci itu elemen negatif terkecil, kalau ini itu elemen positif terkecil. Nah, di sini ya, baris kunci ini positif terkecil. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita berarti harus melakukan transformasi karena ini kan masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 8.000. Jadi kalau kita produksi S1 sebanyak 1 satuan, S2 3 satuan, kita masih bisa meningkatkan X itu sebanyak 3 satuan, Y sebanyak X1 satuan, Y sebanyak 3 satuan, kita akan dapat meningkatkan keuntungannya sebesar 8.000 ya. Kemudian kalau sudah, sekarang kita masuk ke transformasi untuk masuk ke tabel yang kedua ya.
Sekarang yang tidak saya gunakan saya hapus aja. Nah, ini kan sudah tidak kita gunakan lagi. Nah, berarti sekarang ini bisa kita hapus. Nah, sekarang yang ini bisa kita geser dulu ke atas ya, biar cukup untuk tabel keduanya. Nah, sekarang kita keluarkan lagi tabelnya lagi. Kemudian sebelum itu tadi kan kita sudah menemukan ada kolom kuncinya itu ini ya. Ini kolom kunci, kemudian ini adalah baris kunci. Nah, perpotongan dari elemen kunci dan baris kunci itu disebut sebagai elemen pivot ya. Jadi saya kasih tanda bintang aja. Ya, ini adalah elemen pivot atau elemen kunci. Ya. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita mau melakukan transformasi baris kunci. Transformasi baris kunci dulu saya tulis di sini aja. Caranya gimana? Nah, tadi baris kunci adalah baris yang kedua ya. Nah, transformasi baris kunci itu adalah elemen baris kunci dibagi dengan elemen kunci. Ya. Jadi di sini 60 bagi 3, kemudian 3 bagi 3, 2 bagi 3, 0 bagi 3, 1 bagi 3 ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke variabel basisnya dulu ya. Variabel basisnya di sini siapa ini gitu. Kalau yang tadi kan kita melihatnya dari matriksnya yang membentuk identitas. Kalau yang sekarang kita lihatnya adalah pada kolom kunci dan baris kunci. Ya. Nah, pada baris kunci itu adalah di sini variabel yang keluar S2. Kemudian variabel di kolom X itu adalah variabel yang masuk ya, menggantikan. Berarti di sini yang baris pertama tetap ya. Nah, yang baris kunci ini yang di sini kita ganti. Kita ganti dengan elemen pada kolom kunci yaitu variabel pada kolom kunci yaitu variabel X. Ya. Kemudian untuk koefisiennya di sini, koefisiennya kan kita lihatnya dari fungsi tujuannya yaitu 0. Kemudian untuk X itu fungsi tujuannya, koefisiennya adalah 8.000. Maka kita tulis aja di sini 8.000. Nah, kemudian kalau sudah, yang di sini juga sama seperti tadi ya. Kita tulis aja di sini sebanyak 8.000. Kemudian di sini 6.000. Ini 0, ini 0 ya. Nah, kalau sudah berarti kita masuk ke transformasi baris kuncinya dulu ya. 60 bagi 3 di sini berarti 20. Kemudian 3 bagi 3 itu 1. Kemudian 2 bagi 3 itu 2/3. 0 bagi 3 juga 0. 1 dibagi 3 itu 1/3 ya. Ini transformasi baris kunci. Sekarang transformasi baris yang lain. Tulisannya bagus sekali ya, agak susah nulisnya pakai ini. Kemudian untuk transformasi baris yang lain caranya gimana? Caranya elemen pada baris yang lama ya, elemen baris lama dikurangi dalam kurung ya, elemen baris lama yang ada pada kolom kunci. Saya tulis aja elemen kolom kunci ya, baris tersebut dikalikan
dengan elemen baris kunci yang baru. Ini ada elemen baris kunci baru ya. Kemudian kalau sudah, sekarang kita mulai transformasinya ya. Di sini kan berarti elemen baris yang lama itu kan ada 25, kemudian 1, 1, 1, kemudian 0. Dikurangi semuanya ya. Elemen kolom kunci pada baris tersebut yaitu 1 di situ dikalikan elemen elemen baris kunci baru ini dikali ya. Elemen baris kunci yang baru yaitu di sini 20. Dikurangi 1 kali di sini 1. Jadi ini yang di sini tuh sama 1 semua ini. Nah, saya tulis aja 1 semua. Nah, kemudian yang ini itu ambil dari elemen baris kunci baru. 21, kemudian 2/3, kemudian 0, kemudian 1/3. Ya. Nah, kemudian kalau sudah ini tinggal 5, ini kemudian 0, ini 1 dikurangi 2/3 ya, min 1/3. 1 dikurangi 2/3 itu maksud saya positif ya, positif 1/3, maaf. Kemudian 1 dikurangi 1 kali 0 kan berarti 0 ya, di sini berarti 1. Kemudian yang terakhir 0 dikurangi 1 kali 1/3 atau min 1/3. Ini saya hapus aja yang tadi ini salah biar tidak membingungkan. Nah, demikianlah tadi ya, tinggal kita sekarang kalau sudah transformasi seperti ini ya, sekarang kita tinggal substitusikan ke barisnya. 5, 0, kemudian 1/3, kemudian 1, dan min 1/3 ya. Tadi setelah itu apa lagi ya? Ya tadi mencari nilai ZC atau nilai keuntungannya. Caranya adalah koefisien baris kunci dikalikan dengan nilai Q-nya. Berarti 0 kali 5 ditambah 8.000 kali 20. 8.000 kali 20 adalah 160.000. Ya, yang di sini sama 0 kali 0 ditambah 8.000 kali 1 berarti 8.000. 0 kali 1/3 0, 8.000 kali 2/3 berarti 16.000/3 ya. Kemudian 0 kali 1 ini 0 ditambah 8.000 kali 0 ini juga 0. Kemudian 0 kali min 1/3 itu 0 ditambah 8.000 kali 1/3 jadi 8.000/3. Nah, dah. Sekarang kalau sudah seperti ini kita lihat ya. Kita cari lagi ZC dikurangi CC-nya. Nah, berarti 8.000 kita kurangi dengan 8.000, 0 ya. Kemudian 16.000/3 dikurangi 6.000. Biar penyebutnya sama jadinya 18.000/3 aja. 16.000 kurangi 18.000 jadinya min 2.000/3. Kemudian 0 kurangi 0 ini 0. Di sini 8.000/3 kurangi 0 8.000/3. Nah, Anda sudah bisa lihat ya kolom kuncinya di mana ya. Nah, dicari yang elemennya adalah negatif dan terkecil ya di ZC min CC-nya, berarti di sini. Nah, oke, sekarang ini jadi kolom kunci. Sekarang kita cari apa lagi? Ya, baris kuncinya. Kita isi aja di sini kolom penilaian. Berarti tinggal nilai ruas kanannya 5 dibagi 1/3 ya, atau 5 dibagi 1/3 atau 5 kali 3 jadinya 15. Kemudian 20 dibagi 2/3.
atau 20 kali 3 60 bagi 2 jadi 30. Nah, sekarang berarti nilai positif dan terkecilnya itu adalah pada baris pertama. Ini adalah baris kunci. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini kan masih negatif ya, sudah bisa dicari baris kunci dan kolom kuncinya. Berarti sekarang kita masuk ke tabel yang selanjutnya. Nah, untuk tabel selanjutnya sekarang kita hapus dulu yang tidak kita pakai. Ya, yang tabel pertama sudah tidak kita pakai, kita hapus. Nah, kemudian sekarang tabel yang kedua kita naikkan. Nah, kemudian sekarang untuk ini juga transformasinya ya, tidak dipakai, kita hapus juga. Nah, sekarang kita masuk ke tabel yang selanjutnya. Nah, kita buat dulu tabelnya. Nah, sekarang kita isikan ya. Di sini CB, kemudian PDB, kemudian nilai Q, X, Y, S1, S2. Ini berarti 8.000, ini 6.000, ini maaf kalau nah ini mulai dari sini ya. Ini berarti 8.000, ini 6.000, kemudian ini 00. Nah, sekarang kita masukkan ke variabel basisnya sekarang. Berarti variabel basis yang baru berarti yang S1-nya berarti keluar ya, karena dia di baris kunci, kemudian yang di kolom kunci adalah Y, berarti dia masuk. Berarti variabel basisnya adalah Y dan X. Kalau Y koefisiennya di sini adalah 6.000, kita tulis aja 6.000. Kalau X di sini 8.000, maka tulis aja di sini 8.000. Kemudian nilai ruas kanannya kita hitung lagi ya, seperti tadi ya, dengan menggunakan transformasi baris kunci. Nah, kita cari dulu elemen kuncinya siapa ini. Elemen kunci adalah perpotongan elemen baris kunci dan elemen kolom kunci, yaitu dia ada di sepertiga. Nah, di sini saya lingkarin aja ya. Nah, sekarang berarti kita transformasi baris kunci adalah semua elemen baris kunci dibagi elemen kuncinya adalah sepertiga, atau berarti dikali 3. 5 kali 3 di situ 15 ya. 0 kali 3 0, sepertiga kali 3 ini 1. Kemudian 1 dikali 3 ini 3, kemudian minus sepertiga kali 3 jadi minus 1. Sekarang baris yang kedua seperti tadi transformasi baris lain masuknya ya. Nah, di sini angkanya kita tuliskan aja 20, 1, 2/3, 0, 1/3. Kemudian dikurangi elemen kolom kunci baris tersebut. Nah, ini kan elemen kunci kolom kunci baris tersebut berarti 2, maaf ya, ini berarti 1/3 ya, berarti ini dikurangi 1/3 kali, ini juga dikurangi 1/3 kali, ini juga sama dikurangi 1/3 kali, ini dikurangi 1/3 kali, ini juga sama. Nah, kemudian 1/3 kalikan ini adalah dikali elemen baris kunci baru. Baris kunci baru berarti di sini adalah 15, kemudian 0, kemudian 1, 3, dan min 1. Nah, kalau sudah tinggal 15 kali sepertiga ini kan 5, 20 kurangi 5 berarti kan 15 ya. Nah, kemudian yang elemen yang kedua 1 dikurangi sepertiga kali 0 berarti di sini 1, kemudian 2/3 kurangi sepertiga jadi
1/3. Kemudian 0 dikurangi 1/3 kali 3 di sini min 1. Kemudian 1/3 kurangi 1/3 kali min 1 kan plus 1/3 ya. Jadinya di sini adalah 0 ya. Oh, sebentar ya. Ini elemen kolom kunci baris tersebutnya bukan 1/3 ya, maaf ya. Elemen baris kunci kolom tersebut itu adalah Oke, kita lanjutkan ya. Saya rawat sebentar tadi ya. Untuk yang elemen baris ini nih, elemen kolom kunci baris tersebut ya. Baris tersebut itu kan baris yang kedua yang kita ubah. Nah, jadi elemen kolom kunci di baris tersebut itu adalah di sini 2/3 ya. Nah, maka di sini saya tuliskan adalah 2/3. 2/3. Kemudian di sini juga 2/3. Nah, kemudian sekarang berarti di sini 2/3 kali 15 ya, berarti ini dicoret ya. 5 kali 2 10, berarti 20 kurangi 10. Di sini hasilnya 10. 1 dikurangi 0, di sini tetap 1. 2/3 kurangi 2/3, di sini 0. Kemudian 0 dikurangi 2/3 kali 3 ini dicoret, berarti min 2. Kemudian yang terakhir 1/3 dikurangi, ini 2/3 kali min 1, ini jadi plus ya. 1/3 tambah 2/3 jadinya 1. Nah, kalau sudah, berarti sekarang tinggal kita substitusikan ya pada tabelnya. Di sini jadi 10, kemudian 1, 0, min 2, dan 1. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita hitung nilai ZC-nya ya. Nilai keuntungan yang bisa diperoleh berarti 15 kali 6.000 ya. Berarti 30.000 kali 3 berarti 15 kalikan 6.000 kan 9.000 ya. 9.000 tambah 8.000 kali 10.000 jadi 80.000. 90.000 tambah 80.000 jadi 170.000. Kemudian di sini ini 0 ya, kali 6.000 tetap 0, 8.000 kali 1 ini 8.000. Kemudian 6.000 kali 1 di sini 6.000. Kemudian 6.000 kali 3 itu 18.000. 18.000 dikurangi 8.000 kali 2 16.000. Jadi di sini adalah 2.000. Kemudian ini 6.000 kali min 1 adalah min 6.000 ditambah 8.000, jadi 2.000. Kemudian sekarang kalau sudah, kita cari ZC-nya dikurangi kolom G. Berarti ini 8.000 kurangi atasnya 8.000 0. 6.000 kurangi 6.000 di sini 0. 2.000 dikurangi 0 ini adalah 2.000. 2.000 kurangi 0 ini juga 2.000. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat di sini ya. Sudah tidak ada nilai negatif, berarti sudah tidak ada lagi yang bisa ditingkatkan lagi. Berarti dengan demikian ya, Z maksimumnya, simpulannya Z maksimum itu sama dengan 170.000 dan penyelesaian optimalnya itu X-nya sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan 15 ya. Jadi untuk Z maksimum 170.000 itu bisa diperoleh kalau yang diproduksi itu adalah X-nya sama dengan 10 dan Y-nya adalah sama dengan 15 ya, karena tadi soalnya sudah dalam bentuk model matematik ya. Demikianlah tadi menyelesaikan sebuah model matematika dengan menggunakan metode simplex ya. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.